Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Prasetya, NIM 21086224, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas 8 makalah filsafat dengan dosen pembimbing Dr. Handus Jarwan MKes dengan judul materi Relasi Play, Game, and Sport. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Relasi Play, Game, and Sport. Cekidot. Baik, yang pertama, pengertian. Olahraga adalah aktivitas gerak manusia menurut teknik tertentu dalam pelaksanaannya. Ada unsur bermain, ada rasa senang, dilakukan waktu luang. Aktivitas dipilih kepuasan dalam proses. Jika tidak dilaksanakan, ada sanksi dan nilai positif. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Olahraga juga merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stres. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang menggiatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit serta stres. Oleh karena itu, sangat dianjurkan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan olahraga secara rutin dan berteksus dengan baik. Menurut para ahli, bagi Kropf and Kruger, olahraga mencakup dua hal utama. Satu, tindakan pendidikan praktis dalam bermain dan olahraga, dan karena itu ada landasan teoritis bagi kegiatan olahraga yang mengandung maksud mendidik tersebut. Yang kedua, praktik yang dimaksud berbeda dengan praktik dan konsep lama. Dalam pendidikan jasmani mengutamakan latihan gaya militer dan drill di berbagai negara. Menurut Joseph Waring Williams, pendidikan jasmani adalah sejumlah aktivitas jasmani manusiawi yang terpilih sebagai dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pengertian ini dilakukan oleh adanya pemahaman bahwa manakala pemikiran dan tubuh disebut sebagai dua unsur yang terpisah. Pendidikan jasmani yang menekankan pendidikan fisikal. Menurut Ring, pendidikan jasmani sebagai pendidikan melalui fisikal, kontribusi unik pendidikan jasmani terhadap pendidikan secara umum adalah perkembangan tubuh yang menyeluruh melalui aktivitas jasmani. Yang ketiga, sejarah istilah pendidikan jasmani. Sejarah istilah pendidikan jasmani di Amerika Serikat berawal dari istilah gimnastik, hygiene, dan physical culture sedentop 1972 di tanah air. Istilah pendidikan jasmani berawal dari istilah gerak badan atau aktivitas jasmani. Dalam perjalanan sejarah juga pernah mengalami istilah pendidikan olahraga, pendidikan jasmani kesehatan rekreasi, pendidikan jasmani kesehatan sebelum kembali pada istilah pendidikan jasmani sekarang ini. Perjalanan ini menunjukkan ketidakkonsistenan visi dan visi pendidikan jasmani yang diremban di tanah air Indonesia kita ini. Terombang-ambing pengaruh zaman dan budaya serta nilai orientasi yang diyakini masyarakat hingga saat ini. Yang manfaat olahraga. Olahraga juga mempunyai manfaat untuk seseorang. Manfaat olahraga itu yang bisa membantu seseorang untuk lebih percaya diri, memperlancar peredaran darah, dan meningkatkan kinerja otak serta maksimal guna mendapat hasil konsentrasi yang baik. Sebab suplai oksigen menuju otak bisa beredar secara lancar. Yang kelima, manfaat macam-macam cabang olahraga di Olimpiade. Yang pertama, atletik. Olahraga ini adalah olahraga gabungan dari berbagai macam jenis olahraga yang dikelompokkan menjadi satu, yakni olahraga lari, lompat, dan lempar. Yang kedua, permainan bola.
Untuk permainan bola yang diolimpiadekan ialah permainan bola besar dan bola kecil. Permainan bola besar adalah contohnya bola basket, bola voli, futsal, golf, softball, tenis lapangan, bowling, sepak bola, bola tangan, dan lain-lain. Yang ketiga, seni bela diri. Cabang olahraga seni bela diri sekarang semakin menjadi idola baru dalam cabang olahraga. Kemunculan untuk mempertahankan diri nilai seni dari berbagai macam daerah dapat berkembang dengan aktivitas dari adanya bela diri dari masa kini. Seni bela diri bersedar ke semua penjuru dunia dan mempunyai ciri masing-masing. Olahraga yang diperlombakan dalam tingkat olimpiade mesti berkembang dan berjalan secara positif bersama seni bela diri, aikido, judo, wushu, karate, gulat, kempo, wing chun, dan serta taekwondo. Yang keempat, berenang. Olahraga air ini adalah cabang olahraga yang dilakukan di dalam air. Kompetensi tersebut selalu dimasukkan dalam segala pertandingan. Kelas renang yang biasa diperlukan yaitu gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Judul besar 2 yaitu relasi play, game, and sport. Hubungan pendidikan jasmani play yang artinya bermain dan sport merumuskan pengertian pendidikan jasmani harus mempertimbangkan dalam hubungannya dengan bermain dan olahraga. Berbagai studi di negara maju telah menelusuri dan mengembangkan konsep bermain dan implikasinya bagi kesejahteraan total manusia. Demikian juga dengan studi tentang pendidikan jasmani dan olahraga, tetapi sesungguhnya ketiga istilah itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Bukan mengarah pada makna kompetisi atau olahraga sport. Jika olahraga dalam bahasa Indonesia yang berarti membina raga, mengembangkan tubuh agar sehat, kuat, dan atau produktif, atau olahraga dalam pemaknaan konsep. Menurut Edwards 1973, pengertian olahraga bergerak dari pengertian yang luas meliputi play, game, and sport. Play mempunyai karakteristik bebas, sukarela, dan tanpa paksaan dalam berpartisipasi. Yang kedua, aktivitas bermain terpisah dan pembatasan ruang dan waktu. Yang ketiga, hasil dari aktivitas bermain adalah sesuatu yang tidak diketahui atau direncanakan sebelumnya. Yang keempat, aktivitas murni bermain tidak produktif, tidak menghasil nilai yang permanen. Yang kelima, peraturan bermain bergantung pada kondisi, tunduk pada kesepakatan situasional. Dan yang keenam, kualitas bermain merupakan bagian dari kehidupan nyata. Games merupakan bagian dari play. Semua games melakukan bentuk dari play. Game memiliki semua karakteristik, akan tetapi semua itu diatur dalam peraturan yang sengaja dibuat dan harus ditaati bersama. Kompetisi merupakan ciri utamanya, sehingga hanya individu atau kelompok yang mempunyai standar keterampilan yang tinggi yang akan berhasil. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil makalah saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, kalau ada kurang mohon ditambahkan. Saya Miftah Prasetya pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.